Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina wa Habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin amma ba'd. Ma ba'du faqala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas basyiran wa nadhira. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Sampai saat ini kita masih diberikan banyak karunia oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga masih banyak nikmat yang kita rasakan. Perlu kita optimalkan kembali. Seluruh nikmat ini kita jadikan sebagai pondasi untuk membangun amal-amal kebaikan kita, amal-amal unggulan kita dalam kehidupan yang fana ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ketemu bulan Rabiul Awal, yaitu Maulidun Nabi. Kita semuanya sebagai orang muslim atau umat Islam ini diingatkan kembali kaitan dengan risalah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad ibn Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Risalah yang luar biasa ini. Maka perlu kita kuatkan kembali keimanan kita yang pertama. Keimanan kita kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun kita sudah beriman, tapi perlu kita kuatkan kembali keimanan kita, kualitas keimanan kita, kualitas energi keimanan kita kepada Allah dan juga kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kita perhatikan dalam surat An-Nisa ayat 136. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada Rasulullah. Rasulnya yaitu Muhammad ibn Abdullah ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, bab ini bukan bab tahsilul hasil, menghasilkan sesuatu yang sudah ada, ya. Tapi babnya bab apa? Takmilul kamil, menyempurnakan sesuatu yang sudah sempurna. Maksudnya apa? Sudah ada keimanan yang ada dalam jiwa kita, ya. Ya ayyuhalladzina aminu. Kemudian kita diperintahkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beriman kepada Allah dan juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada Alkitab, ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ada dalam tafsir ada yang mengatakan bahwa ya ayyuhalladzina amanu ini adalah orang-orang beriman min ahli kitab. Kemudian ketika Rasulullah datang diperintahkan aminu billahi rasulih. Ya, kalau kita sudah beriman kepada Allah, pada Rasulullah dengan syahadatain kita, tapi perlu kita kuatkan kembali. Ya, bentuknya apa? Tathbit, ya. Mengokohkan kembali, menguatkan kembali keimanan yang ada dalam jiwa kita. Ya. Ini sangat-sangat penting. Maka ketika kita mengingat kembali, ya, Maulidin Nabi ini kaitan dengan perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang luar biasa, kita harus beriman kepada Rasulullah sebagai Muhammad ibn Abdullah sebagai Rasul. Ya. Ini sangat-sangat penting. Dan juga kita pahami Rasulullah ini diutus, ya. Ada 5 poin yang dilakukan. Bisa kita katakan ini adalah fungsi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Selain melakukan ta'lim, ya, tilawatul kitab atau ta'lim, ya, kemudian juga tazkiyah. Coba kita perhatikan dalam surat Al-Ahzab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabiy, inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Wahai Nabi, itu Rasulullah Muhammad ibn Abdullah, inna arsalnaka, sesungguhnya kami telah mengutus engkau, kamu ya Rasulullah ya Muhammad ibn Abdullah, sebagai apa? Syahid, syahidah. Rasulullah sebagai syahid, saksi atas apa? Umatnya yang telah mereka lakukan. Kenapa? Rasulullah sudah menyampaikan semuanya. Ya. Dengan amanah yang luar biasa, disampaikan semua yang diturunkan, diwahyukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Rasulullah sebagai mubasysyira, memberikan kabar gembira bagi manusia yang mengikuti Rasulullah, yang mengikuti risalah al-Islam ini, bil jannah, dengan al-jannah. Dan juga yang ketiga, wa nadhira, Rasulullah juga memberikan peringatan pada manusia yang mengingkari risalah al-Islam ini. Karena apa? Akhirnya dia juga ada an-nar. Ma'wahum an-nar. Tempat kembalinya itu an-nar. Kenapa? Mereka tidak mau mengikuti risalah yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan juga Rasulullah wada'iyan ila Allah biidnihi, melakukan dakwah, mengajak manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Rasulullah sebagai wasirajan munira, sebagai apa? Pelita, cahaya yang terang. Cahaya risalah yang dibawa ini. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan nur yang ketika manusia mengikuti risalah ini, dia mendapatkan petunjuk, ada cahaya. Dia akan meniti jalan yang benar. Itulah yang dikatakan dalam surat Al-Fatihah, as-siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus. Jemaah sekalian, artinya apa? Ketika kita selalu mengingat, ya, memperingat kaitan dengan maulidin Nabi, harus ada, kita kuatkan kembali keimanan kepada Allah dan juga pada Rasul, dan juga kita paham fungsi Rasulullah SAW. Dan jemaah sekalian, kemudian juga risalah dan juga Rasulullah ini diutus sebagai apa? Rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutus kamu ya Muhammad ibn Abdullah kecuali rahmatan lil alamin, memberikan rahmat, ya, bukan hanya untuk manusia tapi lil alamin, bagi alam semuanya. Masya Allah, ya. Dalam Islam dikatakan risalah yang kamil mutakamil, syamil mutakamil, semuanya bicara kaitan dengan kehidupan manusia, kaitan dengan alam, kaitan dengan makhluk yang lainnya, hewan dan sebagainya. Oke, di sini rahmatan lil alamin. Ya.
Dan itu juga dipraktekkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada dalam ayat yang lainnya ditegaskan bahwa risalah ini bukan hanya untuk orang Arab, tapi untuk semuanya manusia yang ada di alam ini. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyiran wa nadhira. Dan kami tidak mengutus engkau ya Muhammad ibnu Abdullah ya Rasulullah kecuali sebagai kafah. Untuk apa? Untuk kafah semuanya manusia. Dan ingat, keyakinan bagi seorang muslim, muslimah, kita harus meyakini bahwa Rasulullah Nabi dan Rasul yang terakhir. Qala Nabi dalam hadis yang sahih, riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim dan sebagainya. La nabiyya ba'di. La nabiyya ba'di. Enggak ada nabi setelahku. Gampang ya. Kalau kita mau melihat apakah gerakan ini atau dakwah yang dilakukan manusia ini ya, ini benar atau tidak. Ketika mereka meyakini adanya nabi setelah Rasulullah Muhammad ibnu Abdullah, ini adalah ajaran yang salah. Jauh dari kebenaran. Kenapa? Enggak ada nabi setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini poin yang penting bagi kita sebagai orang Muslim ketika memasuki atau bulan Maulid Nabi ini, ketika kita juga mengingat kembali ya, saling ya, kita membaca kembali sirah nabawiyah. Ini sangat-sangat penting. Jangan sampai kita hanya membaca sirahnya saja, memperingati Maulidin Nabi, tapi kemudian kita kosong. Nggak bisa membangun keimanan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga kaitan dengan apa? Hal-hal yang kaitan dengan pemahaman risalah yang dibawa ini. Dan intinya juga setelah kita beriman, menguatkan keimanan itu, kita harus lakukan apa? Mahabbatu Rasul, cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah ini poin yang penting juga. Insyaallah kita akan mengkaji kaitan dengan mahabbat Rasul dan juga bukti mahabbah kepada Rasulullah itu apa saja. Semoga hal ini kaitan dengan keimanan ini ya, kita kuatkan kembali kepada Allah dan juga kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga memahami kaitan fungsi Rasulullah dan juga risalah ini risalah untuk semuanya manusia atau bahkan lil alamin. Ada manfaatnya, ada berkahnya bagi kita semuanya. Demikian, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.